Tempat ini indah. Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Huo Yuhao terkekeh, ya, cantiknya. Ayo, mari kita turun dan melihat-lihat. Dia memegang Tang Wutong saat dia terbang. Kali ini, mereka tidak mendarat di tanah lagi. Mereka mengandalkan kekuatan jiwa mereka untuk mempertahankan ketinggian mereka. Mereka hanya 30 cm dari tanah, tetapi menolak untuk menginjaknya. Bagaimana mereka sanggup menginjak rumput Blue Silver ini? Semakin mereka berkelana ke lembah gunung, semakin menyegarkan udara menjadi. Bahkan ada aroma bunga yang sedikit. Kadang-kadang, lebah dan kupu-kupu terbang untuk memberi makan bunga nektar dan penyerbukan. Itu seperti surga. Segera, mereka tiba di dasar lembah. Tidak ada pohon tinggi di sini, tapi Blue Silver Grass terus menghantui seluruh lembah. Tidak ada tanah yang terbuka sama sekali. Mata Huo Yuhao penuh dengan kebahagiaan saat dia memegang tangan Tang Wutong. Dari lingkungan di sini, sepertinya ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat menemukannya. Lampu menyala di matanya lagi. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meluas ke bawah, seperti air yang mengalir ke bawah. Kali ini, dia tidak menyatukan kekuatan spiritualnya dengan tanaman, tetapi hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengamati sekelilingnya. Begitu kekuatan spiritualnya menyebar, seluruh lembah gunung berada di bawah pengawasannya. Pada saat ini, rumput Blue Silver, yang awalnya sangat tenang, mulai bergetar. Setelah ini, bidang rumput sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua melonjak, seolah-olah mereka tusukan. Harmoni digantikan oleh aura yang menyeramkan dan bermusuhan. Mereka panik, kata Tang Wutong, tertegun. Ketika indera spiritualnya ditingkatkan pada malam sebelumnya, dia saat ini sangat sensitif terhadap aura tanaman. Dia percaya bahwa Huo Yuhao juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Namun, Huo Yuhao tidak tergerak. Dia diam-diam merasakan permusuhan yang datang dari rumput Blue Silver di sekitarnya. Itu murni permusuhan. Alasannya juga sederhana. Ini karena Huo Yuhao sedang mengintip. Pure Blue Silver Grass tidak memiliki kemampuan seperti itu. Alasan mengapa mereka bisa bereaksi dengan cara ini adalah karena ada sesuatu seperti Huo Yuhao yang secara spiritual terhubung dengan mereka. Sesuatu ini bahkan lebih dekat dengan mereka daripada Huo Yuhao ketika dia terhubung dengan tanaman. Huo Yuhao tertawa. Kali ini, dia benar-benar memverifikasinya. Permusuhan kuat yang datang dari rumput Blue Silver mempengaruhi deteksi spiritualnya. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak bereaksi terhadapnya. Dia mempertahankan ketenangannya dan terus mencurahkan kekuatan spiritualnya. Di belakangnya, proyeksi emas redup mulai muncul. Itu memiliki penampilan Kaisar Bis. Pada saat yang sama, Eye of Destiny-nya juga terbuka. Cahaya takdir dengan lembut bersinar. Kekuatan spiritual Huo Yuhao juga tumbuh secara signifikan lebih kuat. Permusuhan rumput Blue Silver segera dihancurkan di bawah kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Pada saat itulah Huo Yuhao mengangkat kepalanya. Garis cahaya putih lembut keluar dari Eye of Destiny miliknya. Tembakannya menembus udara sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya putih jatuh dari langit, menyerupai hujan ringan. Hujan ringan ini menutupi seluruh lembah gunung. Tang Wutong juga menikmati hujan ini. Itu sangat baru dan nyaman untuknya. Itu adalah kekuatan yang datang dari keberuntungan. Meskipun tidak bisa mengubah apapun secara langsung, itu memengaruhi masa depan. Adjudikasi Destiny. Lembah itu dengan cepat tenang. The Blue Silver Grass juga berubah dari sulit ke lunak. Segalanya tampak kembali normal. Untuk tanaman ini yang hanya bisa melakukan fungsi paling dasar, indera mereka sederhana dan langsung, tetapi sangat akut. Kekayaan yang dibawa Huo Yuhao pada mereka dan aura Kaisar Bis membuat mereka sangat bersemangat. Permusuhan yang telah terbentuk sebelumnya lenyap sepenuhnya. Huo Yuhao tersenyum. Senior, kenapa kamu tidak keluar untuk menemuiku? Saya tidak menyembunyikan niat buruk. Petik 2. Kaisar Binatang. Anda benar-benar memiliki aura Kaisar Bis. Bagaimana? Suara bernada rendah terdengar dari jauh. Itu karena dia kekasihku. Meskipun Tang Wutong ada di sekitar, Huo Yuhao masih berani mengatakan ini. Wang Qiwer telah mengorbankan segalanya untuknya.
Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk jiwa? Dia akan selalu memiliki sebagian dari hatinya. Tang Wutong bertindak seolah dia tidak mendengar itu. Ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan tampak terhibur. Pria seperti itu pantas mendapatkan cintanya. Suara itu terdiam sesaat. Namun, kekasihmu telah menjadi kemampuanmu. Huo Yuhao juga terdiam. Setelah ini, dia perlahan-lahan mendarat. The Blue Silver Grace di tanah secara otomatis bergoyang, dan biarkan dia duduk bersila di tanah. Tang Wutong duduk di sampingnya. Huo Yuhao melepaskan tangannya, dan ada perubahan dalam ekspresinya. Ekspresi sedih muncul. Dia tidak mau mengingat kenangan itu. Namun, dia tidak punya pilihan jika dia ingin membantu guru Xiao Ya. Dia menutup matanya, dan Wang Qiwer muncul di benaknya. Sapu tangan yang tertiup angin dan keindahan Dewi Cahaya mulai mengemuka dalam ingatannya. Saya Wang Qiwer. Suara dingin bergema di benaknya. Itu adalah raungan bernada rendah, yang persis gayanya ketika dia melepaskan kekuatannya. Tombak emasnya membentuk proyeksi yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Kekuatannya yang luar biasa membantunya mengalahkan lawan demi lawan. Tatapannya yang dingin namun sunyi merupakan representasi kehangatan di hatinya. Di bawah penampilannya yang dingin, dia sebenarnya sangat bersemangat dan emosional. Dia menghindarinya, tetapi dia gigih dan enggan. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, setiap adegan, setiap masalah, dan setiap item, muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Hanya pada akhirnya, ketika dia membakar dirinya sendiri tanpa ragu-ragu untuknya dan berubah menjadi api pengorbanan yang intens, dia menyadari bahwa dia salah. Sebenarnya, dia sudah menjadi bagian dari hatinya, tidak peduli seberapa besar dia tidak mau mengakuinya. Dia patah hati, benar-benar patah hati. Setelah pengorbanannya, dia tidak berusaha mengingat apa yang telah terjadi. Ini karena dia takut. Dia benar-benar takut. Dia takut sakit seperti itu. Saat ini, dia merasa sangat gerah dan sulit bernafas ketika dia diserang oleh rasa sakit yang luar biasa ini. Air mata sudah lama menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan cahaya keemasan suram berdesir di udara. Kesedihannya memengaruhi rumput Blue Silver dan bunga-bunga di sekitarnya. Mereka terkulai ke bawah seolah-olah mereka layu. Mereka berduka bersamanya. Proyeksi emas redup perlahan menjadi nyata di belakangnya. Proyeksi berjalan di depannya dan mengangkat satu kaki, ingin menyentuhnya. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan. Pada saat ini, telapak tangan putih tipis membentang, meraih kaki depannya. Singa emas bermata tiga mengangkat kepalanya dengan heran, dan yang dia lihat hanyalah wajah yang tampak tulus. Ada ekspresi yang sangat sedih dan melankolis di wajah ini. Singa emas bermata tiga mengangguk padanya. Sorot matanya juga menjadi lebih lembut. Saat cahaya keemasan menyala, proyeksi singa emas bermata tiga menyatu ke tubuh Tang Wutong. Tang Wutong bergetar sedikit sebelum dia membuka matanya. Yuhao. Panggilan lembut menyentak Huo Yuhao. Dia sekarang berlinangan air mata saat dia perlahan membuka matanya. Suara ini terlalu akrab. Kedinginan dan nada suara ini menyayat hatinya. Qiwer, aku minta maaf. Huo Yuhao terisak. Sebuah tangan mengulurkan tangan. Itu ramping dan panjang. Saat itu menariknya, Huo Yuhao diangkat dari tanah. Dia tertegun. Dia melihat sepasang mata yang dingin. Itu adalah kedinginan yang akrab, dan wajah yang akrab. Ada juga rasa kehangatan yang terkandung dalam dinginnya itu. Qiwer, Qiwer. Huo Yuhao benar-benar terpana. Rasa sakitnya yang luar biasa segera berubah menjadi gelombang emosi. Dia membuka lengannya dan memeluknya dengan erat. Qiwer, dia adalah Qiwer. Dia bersandar ke pelukannya, dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur hilang. Yang menggantikannya adalah kepuasan. Kepuasan itu datang dari hatinya. Tidak ada kekuatan tersegel yang memaksa mereka terpisah. Mereka berpelukan erat begitu saja. Rasa sakit yang dirasakan Huo Yuhao di dalam hatinya berangsur-angsur lenyap di tengah kelembutan ini. Dia juga memancarkan lebih banyak kekuatan sekarang. Qiwer, apakah ini benar-benar kamu? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Ya, ini aku. Bahkan, aku selalu ingin bersamamu. Jangan sedih.
Bagi saya, ini mungkin sebenarnya hasil terbaik. Petik 2. Tapi, Huo Yuhao ingin mengatakan sesuatu, tapi sekali lagi dia tidak dapat berkata-kata. Tidak ada tapi. Ketika saya membuat pilihan ini, saya pikir itu yang terbaik bagi kami. Saya menyatu ke dalam tubuh Anda dan menjadi bagian dari Anda. Tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan kita lagi. Inilah yang saya inginkan. Selain itu, kekuatan jiwa dan asal saya menyatu ke dalam Donger yang sedang tidur, di bawah kendali kekuatan takdir. Inilah sebabnya dia memiliki kemampuan saya dan Donger. Sekarang dia telah memulihkan ingatannya. Dia adalah perpaduan antara Donger dan saya sendiri. Jiwaku ada di tubuhmu, dan kemampuanku bersamanya. Karena itulah aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Petik 2. Yuhao, kamu tahu betapa bahagianya aku. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan cintamu untukku. Ini sudah cukup bagi saya. Tetap senang dengan Donger. Apakah dia Donger atau Tang Wutong, dia cinta terbesarmu. Saya hanya bagian dari apa yang benar-benar Anda sukai. Ketika saya pertama kali mengubah diri saya menjadi dia, saya sudah kalah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku mencintaimu, tetapi dia lebih mencintaimu. Anda memiliki sedikit naksir untuk saya, tetapi seluruh hati Anda adalah miliknya. Ini sudah hasil terbaik. Jangan sedih. Inilah masa depan. Saya akan lebih sedih lagi jika Anda seperti ini. Ketika kamu merindukanku, kamu bisa memeluk Wutong. Jika Anda bersama dengannya, itu akan seperti Anda dan saya bersama. Kamu, aku dan dia tidak lagi bisa dipisahkan. Petik 2. Huo Yuhao linglung saat mendengarkan Wang Qiwer. Dia akhirnya mengerti mengapa jiwa bela diri Donger mengalami mutasi seperti itu setelah dia menjadi Tang Wutong, dan bagaimana dia bisa menggunakan tombak emas. Ternyata kekuatan Wang Qiwer memang ada di tubuhnya. Qiwer, kamu sudah terlalu banyak berkorban untukku. Wang Qiwer tersenyum dan berkata, sebelum saya mengorbankan diri untuk Anda, apakah Anda tidak mau mengorbankan hidup Anda untuk saya? Meskipun kamu putus asa saat itu, aku masih sangat puas. Yuhao, aku mencintaimu. Anda harus menjaga diri sendiri. Ingat, aku selalu di sisimu. Aku selalu di sini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai mata takdir Huo Yuhao, serta seluruh dahinya. Iya, disitulah tengkorak takdir singa emas bermata 3. Emas redup dipisahkan dari tubuh Tang Wutong dan menyatu kembali ke Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya merasakan kelembutan yang tak terlukiskan menyapu dirinya, menghilangkan rasa sakit dan kesedihan di hatinya. Tang Wutong masih di tangannya. Dia tidak bangun. Air mata Huo Yuhao juga berhenti mengalir. Iya, Qiwer selalu berada di dalam tubuh saya. Selama-lamanya. Air mata Huo Yuhao akhirnya mengering, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang di lengannya. Dia menyentuh rambutnya yang panjang, bergelombang, biru muda. Huo Yuhao akhirnya memanggil, Wutong. Tang Wutong mengangkat kepalanya dan memberinya senyum. Maafkan saya, Huo Yuhao berkata dengan lembut. Tang Wutong memelototinya. Aku harus menghukummu. Apa? Huo Yuhao tertegun. Bibir merah hangat dan halus menyentuh bibirnya sendiri. Sentuhan lembut dan keharuman yang bercampur dengan cinta Wang Donger dan Wang Qiwer segera mengingatkan Huo Yuhao tentang segalanya. Detik berikutnya, cahaya keemasan bersinar terang, dan Huo Yuhao terbang. Dia menggambar busur indah di udara. Alat jiwa terbangnya terbuka di belakangnya. Dia mencurahkan kekuatan jiwanya dan berhasil menstabilkan dirinya di udara. Tampaknya Wang Donger masih memikirkan hubungannya dengan Wang Qiwer. Namun, dia merasa sangat gembira ketika dia dicium. Pada saat itu, dia bisa merasakan dua pasang cinta yang berbeda. Dia mengendalikan tubuhnya di udara, dan matanya sudah menjadi jelas sekarang. Tang Wutong menatapnya dalam-dalam. Dia terkekeh dan terbang kembali ke samping Tang Wutong, memegang tangannya. Dunia manusia memang sangat kompleks. Saya tidak berharap Anda mendapatkan cinta dari Kaisar Bis. Suara bernada rendah dari sebelumnya menghela nafas. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Huo Yuhao bertanya. Rasa sakit dan kesedihan terbesar di hatinya telah muncul, tetapi dia berhasil melihat Wang Qiwer. Dia akhirnya mengerti segalanya.
Ini bukan hanya rasa sakit baginya, itu juga pelarian. Itu membuat kesadaran rohaninya jauh lebih jelas juga. Oke, jadi untuk apa kamu di sini? Suara itu bertanya. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, saya punya teman yang sangat penting. Dia dipengaruhi oleh tuan jiwa jahat. Dia menderita cedera kritis. Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Jika kita ingin dia pulih, dia akan membutuhkan kekuatanmu. Itu sebabnya saya berharap kami bisa mendapatkan daun dari Anda. Tentu saja, saya tidak akan menerima apa-apa. Anda dapat membuat daftar kondisi Anda. Selama saya bisa memenuhinya, saya akan melakukan yang terbaik. Saya hanya ingin melakukan pertukaran. Petik 2. Suara bernada rendah itu terdiam sesaat. Kamu sangat kuat. Saya bisa merasakan banyak bahaya dari tubuh Anda. Anda juga mendapat bantuan dari Emperor Beast. Anda dapat mengalahkan saya dengan mudah dan membawa saya kembali. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Petik 2. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menyerang binatang buas kecuali aku mencoba membela diri. Huo Yuhao menjawab dengan tulus, itulah sebabnya aku hanya ingin melakukan pertukaran denganmu. Petik 2. Suara itu tercengang. Sebagai tuan jiwa manusia, Anda benar-benar bersumpah untuk tidak membunuh binatang buas. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya. Setelah saya mendirikan spirit, saya bisa menghindari membunuh binatang buas untuk mendapatkan kekuatan mereka. Dia menggambarkan apa itu spirit, dan bahkan merilis Star Anise Mysterious Ice Grass. Rumput es misterius Star Anise juga merupakan makhluk jiwa tipe tanaman. Itu memiliki indera paling akut ketika datang ke binatang jiwa tipe tanaman lainnya. Memang, suara itu menjadi jauh lebih lembut setelah dia melihat Star Anise Mysterious Ice Grass dan mendengar cerita Huo Yuhao. Terima kasih telah memikirkan binatang buas. Hanya berdasarkan ini, saya pikir saya dapat membantu Anda. Namun, ketika dia berbicara sampai di sini, dia terdiam sebentar. Hati Huo Yuhao menegang. Dia akhirnya menemukan Kaisar Blue Silver ini. Jika dia tidak mau, Huo Yuhao tidak bisa memaksanya sama sekali karena sumpahnya. Apa yang harus saya lakukan jika itu masalahnya? Guru Xiaoya masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Jika Anda memiliki kesulitan, Anda dapat memberi tahu saya. Jika memungkinkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia sangat tergesa-gesa, dia sadar bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Suara bernada rendah itu menghela nafas dan berkata, aku sudah hidup di dunia ini selama 190.000 tahun. Namun, saya masih hanya rumput Blue Silver. Meskipun saya sudah menjadi seorang kaisar, saya masih tidak bisa mengatasi hukuman surgawi yang akan datang karena kemampuan bawaan saya. Itu sebabnya saya akan mati. Mungkin, rencanamu bisa memberiku kehidupan baru. Petik 2. Huo Yuhao senang ketika mendengar ini. Namun, dia masih bertanya, namun, kamu dapat memilih untuk dilahirkan kembali. Tidak bisakah Beast Soul memilih untuk dilahirkan kembali ketika mereka mencapai kemacetan? Petik 2. Anda salah. Itu hanya pada tanda 100.000 tahun. Setelah itu, Anda tidak dapat mengambil jalan itu lagi jika Anda tidak memilih untuk dilahirkan kembali setelah periode waktu tertentu. Saya sudah mendekati tahap 200.000 tahun. Itu sebabnya saya tidak bisa melakukannya lagi. Mungkin beberapa makhluk jiwa yang kuat dapat memikirkan cara lain. Namun, saya tidak bisa melakukan itu, karena silsilah saya sendiri. Petik 2. Huo Yuhao baru tercerahkan sekarang. Blue Silver Grace masih akan menghadapi masalah dengan garis keturunannya bahkan jika itu menjadi Kaisar Blue Silver. Di bawah keadaan seperti itu tidak akan bisa seperti permaisuri salju, mampu terlahir kembali bahkan jika budidayanya sangat tinggi. Kedengarannya logis juga, mengingat bakat permaisuri salju sebagai putri salju Icheski dan kultivasi 700.000 tahun, dia hanya bisa memilih untuk dilahirkan kembali sebagai embrio, yang akhirnya menyebabkan bencana. Dia akhirnya menjadi roh Huo Yuhao. Dibandingkan dengan Ratu Salju, budidaya Blue Silver Emperor jauh lebih rendah. Huo Yuhao berkata, selama kamu mau, itu tidak masalah. Saya dapat membawa Anda kembali untuk bergabung dengan teman saya. Jangan khawatir,
teman saya sangat berbakat. Dia hanya 2 tahun lebih tua dariku, tetapi dia sudah memiliki 8 cincin. Jika Anda bisa memberinya cincin jiwa ke-9 dalam waktu dekat, saya percaya dia akan menjadi salah satu manusia terkuat. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kaisar Blue Silver berkata dengan memuaskan. Pada saat ini, rumput Blue Silver di lembah mulai bergetar. Mereka tidak takut dan bermusuhan saat ini. Sebaliknya, mereka bersemangat dan gelisah. Huo Yuhao tampaknya merasakan kehadiran ular sanca raksasa yang merayap dari segala arah. Tanaman merambat biru mulai bangkit, dan mereka akhirnya berkumpul bersama. Setiap pohon anggur tampak halus dan transparan. Mereka jelas seperti kristal biru. Namun, tampaknya ada pembuluh darah di dalam tanaman merambat ini, dan pembuluh darah ini tampaknya bergerak. Tanaman merambat dengan cepat melilit satu sama lain, dan membentuk penampilan manusia. Manusia ini mengangguk pada Huo Yuhao sebelum bergerak ke arahnya. Itu berputar di sekelilingnya dan secara bertahap mengadopsi seluruh bentuk manusia. Namun, bentuk manusia ini bukan manifestasi dari binatang buas, tetapi produk dari tanaman merambat saling berputar. Seolah-olah itu telah ditenun. Tanaman rambat yang awalnya tebal juga menyusut. Mereka hanya setebal ibu jari manusia sekarang. Tampaknya sangat aneh. Kami akan mengikutimu. Kaisar Blue Silver berkata. Huo Yuhao mengangguk padanya dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda. Kaisar Blue Silver mengerucutkan bibirnya dan tampak tersenyum. Sebenarnya, aku percaya pada selera Kaisar Buas. Dia tidak mungkin salah. Petik 2. Tang Wutong sedikit penasaran saat dia melihat Kaisar Blue Silver. Saat ini, dia sepenuhnya mengerti mengapa Huo Yuhao ada di sini. Hanya saja ada pandangan istimewa di matanya ketika dia melihat Kaisar Blue Silver. Huo Yuhao mengangguk pada Blue Silver Emperor dan berkata, silakan ikuti kami kalau begitu. Dia memegang tangan Tang Wutong dan perlahan-lahan terbang. Pada saat yang sama, ia memperluas antena spiritualnya ke arah Blue Silver Emperor. Pada awalnya, Kaisar Blue Silver ragu-ragu sejenak. Namun, dia segera sangat tercengang ketika dia menyadari bahwa antena spiritual Huo Yuhao mengandung undulasi spiritual milik tanaman. Meskipun dia hanya menirunya, rasanya sangat dekat dan baik. Secara tidak sadar, Kaisar Blue Silver juga melepaskan kekuatan spiritualnya untuk terhubung dengan Huo Yuhao. Ketika indera spiritual mereka terhubung, Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan mentransmisikan semua yang dia rasakan kepada Kaisar Blue Silver. Kaisar Blue Silver bergetar. Dia heran ketika dia menatap Huo Yuhao dengan mata terbuat dari tanaman merambat. Aku tidak berharap kekuatan spiritualmu menjadi begitu kuat. Undulasi spiritual yang kuat dilepaskan dari Blue Silver Emperor dan direfleksikan ke Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan setiap perubahan yang terjadi pada seluruh lembah gunung. Kaisar Blue Silver menggunakan dirinya sebagai perantara untuk terhubung dengan setiap rumput Blue Silver di lembah gunung. Satu manusia dan satu jiwa binatang saling memandang dan tersenyum. Mereka merasakan ketulusan satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka menambah kecepatan dan naik ke langit. Kaisar Blue Silver menghela nafas. Jika jiwa bela dirimu kompatibel dengan milikku, aku mungkin telah memilihmu. Kamu sangat kuat. Meskipun kemampuan bawaan saya tidak dapat dibandingkan dengan banyak binatang jiwa yang kuat, rumput Blue Silver memiliki indera yang sangat akut. Dari tubuh Anda, saya bisa merasakan bahwa Anda memiliki masa depan yang cerah. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, ketika Anda melihat teman saya, Anda tidak akan kecewa. Jiwa bela dirinya adalah Kaisar Blue Silver. Anda harus tahu bahwa ada sangat sedikit manusia yang dapat mengolah rumput Blue Silver. Ada satu orang yang berhasil melakukannya di masa lalu, dan orang ini sangat kuat. Orang itu juga penatua saya. Petik 2. Kaisar Blue Silver mengangguk dan berkata, aku tahu siapa yang kamu bicarakan. Oh. Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Kaisar Blue Silver. Kamu tahu tentang dia? Kaisar Blue Silver mengangguk dan menjawab, meskipun spesies kita kecil dan lemah, energi kehidupan kita sebenarnya yang paling makmur di antara semua tanaman.
Kami juga memiliki populasi tertinggi di antara semua spesies tanaman di dunia ini. Akar kita terhubung oleh indera spiritual kita. Inilah mengapa kita bisa merasakan jika sesuatu yang besar terjadi pada salah satu dari kita. Petik 2. Hampir jarang menemukan rumput blue silver yang dapat diolah seperti halnya menemukan jiwa manusia yang menguasai jiwa bela diri rumput blue silver. Itu membutuhkan kekayaan besar. Kita hanya bisa berkultivasi jika kita dibantu oleh kekuatan langit dan bumi. Saya dibaptis 3 kali oleh kilat surgawi. Kekuatan roh petir ada di tubuh saya, yang telah mengubah saya sepenuhnya. Saya juga mengetahui orang yang Anda bicarakan. Dia memiliki garis keturunan paling murni, dan berdarah bangsawan. Orang yang Anda bicarakan itu adalah anaknya, yang membebaskan diri dari pengekangan dunia ini dan menjadi dewa. Ngomong-ngomong tentang dia, kupikir itu benar kalau aku memanggilnya, Yang Mulia. Huo Yuhao tidak berharap bahwa Kaisar Blue Silver memiliki hubungan seperti itu dengan Ibu Tang San. Ini adalah hal yang baik. Ini membantu menutup celah di antara mereka. Sepertinya kalian semua memiliki sejarah yang mendalam dengan penatua saya. Teman saya adalah pemimpin sekte Tang sekte saat ini, yang didirikan oleh Tang San. Berbicara tentang dia adalah keturunan langsung dari Tang San. Sepertinya sekte Tang memiliki kedekatan dengan spesies Anda. Petik 2. Oh, sebenarnya itu masalahnya. Itu bagus kalau begitu. Kaisar Blue Silver merasa lebih baik sekarang. Setelah menyaksikan kekuatan spiritual luar biasa yang dilepaskan Huo Yuhao, dia sekarang sangat percaya diri dalam misi ini. Jiwa binatang tipe tumbuhan jauh lebih berpikiran sederhana dibandingkan dengan jiwa hewan tipe binatang. Namun, mereka jauh lebih sensitif. Dari Huo Yuhao, dia bisa merasakan kebaikan dan keadilan. Selain itu, Emperor Beast juga memainkan peran penting dalam keputusannya. Inilah sebabnya dia membuat keputusan tanpa terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia mendengar ini, dia merasa bahwa keputusannya adalah pilihan yang sangat tepat. Saat ini, mereka sudah tinggi di udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong menambah kecepatan pada saat bersamaan. Terbang tentu saja bukan kekuatan Kaisar Blue Silver. Namun, ini bukan masalah besar. Huo Yuhao memegang Tang Wutong dengan satu tangan dan Kaisar Blue Silver dengan tangan lainnya. Untuk memberi Kaisar Blue Silver lebih percaya diri, Huo Yuhao meningkatkan kecepatannya, dan terbang di sepanjang selatan Kekaisaran Sun Moon menuju Kekaisaran Bintang Luo. Dia cepat kilat, dan dengan cepat mencapai kecepatan supersonik. Setelah serangkaian pukulan yang telah diberikan kepada mereka, Kekaisaran Sun Moon menarik semua pertahanannya ke kota Radiant. Bahkan mungkin untuk mengklaim bahwa mereka untuk sementara waktu menyerahkan pertahanan mereka di kota-kota luar. Tidak ada lagi alat pengintai jiwa di udara untuk melakukan pengawasan. Itu adalah perjalanan yang jauh lebih mulus dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Karena mereka jauh dari Radiant City, mereka tidak mengalami masalah. Segera, mereka memasuki perbatasan Star Luo Empire, dan langsung menuju ke kota Shrek. Sebuah bendera berkibar tinggi di Heavenly Soul Empire. Ada pasukan di dalam perbatasan kekaisaran, tapi itu sangat besar. Pada bendera yang sangat besar, gambar matahari keemasan dan bulan perak bersinar terang. Para prajurit berbaris dalam satu file tunggal, yang membentang ratusan kilometer di Heavenly Soul Empire, atau lebih tepatnya, Sun Moon Empire. Ini karena kekaisaran jiwa surgawi telah tidak ada lagi. Pasukan ini terdiri dari lebih dari 700.000 tentara. Sebagian besar tentara elit Kekaisaran Sun Moon ada di sini. Dari kejauhan, pasukan itu tampak seperti naga raksasa. Formasi yang diadopsi sangat kompleks, tetapi benar-benar dan sempurna menutupi perimeter pangkalan militer besar-besaran. Bahkan dengan memindai dari atas, mustahil untuk mengetahui berapa banyak formasi jiwa yang ada di pangkalan ini. Satu-satunya kepastian adalah bahwa itu benar-benar tertutup untuk orang-orang. Ini perbatasan. Namun, itu bukan hanya perbatasan kekaisaran jiwa surgawi. Pada saat yang sama, itu adalah perbatasan Dowling dan Star Luo Empires. Di sudut perbatasan ini kurang dari 100 km dari tempat tentara ditempatkan adalah kota Shrek. Ada tenda komandan emas merah yang tingginya lebih dari 10 meter di pangkalan ini.
Lebih dari 1.000 orang dapat masuk ke dalam tenda ini tanpa terlalu padat. Tetapi pada saat ini, ada sangat sedikit orang di tenda. Chu Zi ada di kursi utama. Dia mengenakan baju besi merah menyala. Gambar Phoenix di bajunya tampak nyata dan hidup. Itu bukan hanya baju besi biasa. Itu dibuat khusus untuknya. Dan Kong Deming adalah orang yang secara pribadi menciptakan alat jiwa berbentuk manusia ini. Itu tidak digunakan untuk menyerang, tapi itu sangat efektif untuk tujuan pertahanan. Kong Deming memberitahu Chu Zi bahwa bahkan Ultimate Douluo akan membutuhkan lebih dari 3 serangan untuk mengatasi pertahanan alat jiwa berbentuk manusia ini. Chu Zi memiliki 6 bawahan dengannya. Yang termuda sudah menjadi pria paruh baya. Ada 3 penatua di antara 6 juga. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Namun, mereka tidak bergerak 1 inci pun. Sesekali, mereka akan melirik Chu Zi. Mereka semua mengaguminya. Chu Zi memegang surat. Di antara mereka berenam, bahkan ada seorang pria yang berlutut dengan 1 kaki. Surat itu telah dibawa ke sini oleh pria ini, seorang utusan dari Radiant City. Surat itu tidak terlalu panjang. Dia selesai membacanya dengan sangat cepat. Setelah selesai, dia meletakkannya, dan alisnya berkerut. Setelah ini, dia berdiri. Setelah dia berdiri, 6 bawahan tanpa disadari mengambil langkah mundur, dan membuka beberapa ruang di tengah untuknya. Seseorang, terutama seseorang yang memimpin pasukan besar, yang memegang posisi penting untuk waktu yang lama secara bertahap akan mengembangkan semacam kekuatan dan dominasi. Ini sama untuk Chu Zi. Setelah ia menjadi permaisuri Dewa Perang, temperamennya benar-benar berubah. Dia menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih agung. Dia perlahan berjalan. Dia terus berpikir dan merenungkan saat dia berjalan. Tidak ada suara di tenda. Semua orang terpaku padanya, dan mereka menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Chu Zi berhenti dan bertanya kepada utusan itu, "Apa instruksi yang mulia?" Utusan itu berkata, "Permaisuri Dewa Perang, yang mulia berkata bahwa semuanya akan diputuskan oleh Anda." Chu Zi menyipit dan mengangguk. Dia berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi. Saya perlu memikirkan bagaimana membalas yang mulia." Petik 2. Iya. Utusan itu dengan hormat pergi. Siapapun yang menunggu antara 6 insinyur jiwa kelas 9 pasti akan mengalami tekanan besar. Dia tidak sabar untuk pergi. Chu Zi kembali ke kursinya dan berkata, "Yang mulia telah mengirim berita bahwa kekaisaran diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Lebih dari 10 kota dijarah. Bahkan Radiant City diserang. Musuh menggunakan semacam metode khusus untuk menyelinap ke tempat di dekat Radiant City sebelum menembakkan ribuan meriam-meriam tingkat rendah. Mereka bahkan menggunakan cangkang meriam jiwa kelas 9. Istana kekaisaran dilanggar, dan terjadi kerusakan parah. Ketika Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion dikirim untuk mencari musuh-musuh ini dan tidak berada di ibu kota, musuh-musuh ini tidak terperangkap dalam waktu. Keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Investigasi awal mengungkapkan bahwa setidaknya ada 2 legiun insinyur jiwa. Penatua Kong mengatakan bahwa musuh-musuh ini mungkin dapat menyembunyikan diri mereka sendiri, dan memiliki kemampuan spasial. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Chu Zi, ekspresi 6 insinyur jiwa kelas 9 berubah. Apa ketakutan terbesar dari pasukan? Itu adalah hal-hal yang tidak stabil di belakang. Dalam kondisi normal, hal-hal di belakang dapat distabilkan dengan mengirim beberapa bala bantuan kembali. Mereka sekarang mengendalikan kekaisaran jiwa surgawi. Meskipun mereka tidak takut kekurangan bala bantuan, ketidakstabilan internal di dalam kekaisaran akan mempengaruhi proses di garis depan. Seorang penatua yang berdiri di sebelah kiri berkata, "Marshal, kita tidak boleh membiarkan berita tentang ini menyebar. Kita harus menyegel semua informasi." Petik 2. Chu Zi mengangguk dan berkata, "Apapun yang saya katakan akan tetap di antara kita bertujuh." Bagaimana menurut Anda? Penatua yang baru saja berbicara berkomentar, "Ini tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin." Chu Zi mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. "Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Ada banyak alat pengintai jiwa di sekitar kekaisaran. Mungkin 3 kerajaan dari benua Douluo asli dapat muncul dengan 2 legiun insinyur jiwa.
Namun, mereka seharusnya tidak terlalu kuat. Kemampuan menyembunyikan dan spasial. Ini sebuah lelucon. Bahkan kekaisaran kita belum menghasilkan sesuatu seperti itu. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Petik 2. Seorang penatua di sebelah kanan berkata, Marshal, mungkin itu adalah ulah beberapa penguasa jiwa yang kuat. Chu Zi menjawab, dalam analisis penatua Kong, dia menyebutkan bahwa penguasa jiwa yang kuat dapat menyembunyikan diri menggunakan keterampilan jiwa. Namun, jika mereka membawa 2 legiun insinyur jiwa dengan 300 meriam berat, itu sama sekali tidak mungkin. Saat ini, mereka tidak yakin bagaimana musuh berhasil melakukannya. Namun, masalahnya adalah bahwa musuh tidak dapat diprediksi. Sulit untuk melacaknya. Kali ini, apakah kita yang menderita karena kurangnya pengawasan dan kecerdasan? Petik 2.